tradisi Jawa, upacara memelihara ari-ari bayi untuk menyambut sang anak. Kebanyakan masyarakat Jawa masih menganggap ari-ari bayi merupakan organ penting yang ada di dalam kandungan bagi bayi. Maka dari itu, ari-ari bayi masih tetap dirawat. Masyarakat Jawa percaya bahwa bentuk syukur untuk menyambut kelahiran bayi harus menggelar upacara adat. Salah satunya adalah memelihara ari-ari bayi. Biasanya mereka mengubur ari-ari tersebut atau dihanyutkan ke laut atau sungai. Menurut mereka, dengan mengubur atau menghanyutkan ari-ari bayi merupakan cara mereka untuk merawat ari-ari tersebut. Alasan logisnya supaya ari-ari tidak dimangsa hewan atau tidak menjadi sumber bau. Ketika seorang bayi lahir, maka dia lahir bersama dengan saudara gaibnya yang biasa disebut sedulur papat 5 pancer. Mereka ini terdiri dari marwati, kawah, ari-ari, getih, dan pusa. Saat proses persalinan berlangsung, kawah atau air ketuban akan disebut sebagai kakak atau kakang kawah, karena kakang kawah keluar terlebih dahulu. Sedangkan ari-ari akan disebut adi atau adik, adi ari-ari, karena keluar setelah bayi lahir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk etika manusia dalam menghargai peran ari-ari yang telah memberi makanan sang bayi ketika masih di dalam kandungan. Dan kawah atau air ketuban yang menjaga bayi supaya tetap hidup di dalam kandungan. Memelihara ari-ari dalam tradisi Jawa sangat beragam. Sebagian masyarakat ada yang mengubur di sekitar rumah. Ada yang menyimpannya di dalam kendil kemudian digantung pada langit-langit rumah. Dan ada masyarakat yang menghanyutkan ke laut atau sungai. Setiap perlakuan pada ari-ari memiliki makna yang berbeda-beda sesuai kepercayaan masyarakatnya. Ari-ari yang disimpan dipercaya akan lebih dekat dengan bayi dan menemani bayi. Sementara ari-ari yang dilarung dipercaya bahwa suatu saat si anak akan suka berpetualang. Bagi masyarakat yang memilih mendem, ari-ari dilakukan dengan cara ditempatkan ke dalam kendil. Kemudian diberi daun talas sebagai alasnya. Daun talas merupakan daun yang tidak menyerap air. Hal ini merupakan simbol dan harapan agar kelak sang anak tidak hanya berpikir tentang duniawi saja. Kemudian diberi sesajen dan diletakkan bersama dengan ari-ari tersebut adalah kembang boreh, minyak wangi, dan kunir yang dipakai untuk landasan. Selain itu, ari-ari juga diberi garam, benang, jarum, kinang, kemiri, tulisan Arab, Jawa atau Indonesia, yang memiliki arti agar anak menguasai bahasa dengan baik. Kemudian ari-ari yang sudah dikubur diberikan penerangan dan ditutup wadah supaya tidak dibongkar oleh hewan. Penerangan ini memiliki simbol doa dari orang tua bagi bayi, supaya sang bayi selalu diberi penerangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu ada juga tradisi pemberian nama kepada sang bayi. Bagi masyarakat Jawa, pemberian nama bukan hanya sekedar identitas bagi si bayi, tapi merupakan sebuah harapan dan doa bagi si bayi dalam menjalani kehidupan. Hari ini bertepatan dengan lahirnya anak kedua, keluarga baru dari jejak peradaban Nusantara. Putra anak laki-laki tersebut diberi nama Sabda Tama Mapanji Dwipantara, yang berarti sang pembawa sabda suci yang utama, pemegang panji kebenaran, dan penuntun arah bagi bumi agung Dwipantara. Dalam gaya Jawa klasik dapat digambarkan sebagai wahyu kang tumurun ing sabda tama, mapan angemban panji dharma, nyawiji maring pawiyataning tanah Jawa lan Nusantara. Nama ini bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga prasasti hidup seperti nama-nama tokoh dalam kakawin dan serat-serat Jawa, di mana yang dikenang bukan karena silsilahnya, melainkan karena laku dan nilai yang dihidupinya. Dengan nama Sabda Tama Mapanji Dwipantara, diharapkan sang anak tumbuh menjadi pemilik tutur kebenaran atau sabda, pemimpin berjiwa welas asih, penjaga dan pemersatu tanah leluhur Dwipantara.